Hukuman mati Syekh Siti Jenar, kisah yang gegerkan jagat raya. Hukuman mati Syekh Siti Jenar menggegerkan jagat raya. Itu tak lain karena ajaran makrifatnya terlalu tinggi sehingga dianggap sesat. Syekh Siti Jenar, nama itu pernah bikin pusing kerajaan Demak. Jenar yang memiliki nama asli Raden Abdul Jalil dan lahir di Persia sekitar tahun 1404 Masehi harus dihukum mati. Tentu bukan tanpa alasan bila titah hukuman mati itu harus dilaksanakan. Itu lantaran Jenar dianggap pembawa ajaran sesat. Ajaran yang dia usung mengenai manunggaling Kaula Gusti atau penjawaan dari wahdatul wujud yang berarti menyatunya hamba atau makhluk Tuhan dengan Tuhan. Manunggaling Kaula Gusti bermakna di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Sang pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dengan kembali kepada Tuhannya berarti manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Ajaran-ajaran tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Ajaran itu dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktik sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal, ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Dikutip dari berbagai sumber ajaran Syekh Siti Jenar, yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, yaitu apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Syariah itu baru berlaku sesudah manusia menjalani kehidupan pasca kematian. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Tuhan itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu makrifat dan hakikat, sementara dalam tugas resmi yang diberikan oleh Dewan Wali Songo hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Menurut Syekh Siti Jenar, justru inti paling mendasar tentang tauhid adalah manunggal, di mana seluruh ciptaan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan. Sehingga Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah tanpa mengharapkan surga atau pahala, itulah ikhlas. Pemikiran Syekh Siti Jenar soal menyatunya hamba dengan Tuhan dinilai banyak kalangan tidak tepat karena Tuhan itu tidak manunggal. Ajaran Syekh Siti Jenar ini pun terungkap saat wali dan sejumlah tokoh Islam menggelar pertemuan di Istana Anggapura Giri atau Gresik. Hadir di antara Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowat alias Syekh Bentong,
Pangeran Palembang, Penembahan Madura, dan juga Sesi Tejenar. Masing-masing pemuka agama Islam itu menyampaikan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang agama. Nah, saat Sesi Tejenar mendapat hak bicara, dia memaparkan pemikiran dengan gamblang, dan ini membuat seluruh wali tersontak. Menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Begitulah dia berkata. Saat itu juga para wali meminta Sesi Tejenar bertaubat. Sesi Tejenar dianggap menyamakan diri dengan Tuhan, tetapi Sesi Tejenar tetap pada pendiriannya dan bahkan ia dengan tegas menjawab, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Proses peradilan agung terhadap Sesi Tejenar berlanjut dan dilaksanakan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang letaknya tak jauh dari Keraton Kesepuhan Cirebon sekarang. Dalam peradilan itu, Sunan Gunung Jati bertindak sebagai hakim dan Sunan Kudus bertindak sebagai jaksa. Dari sisi agama Islam, Wali Songo yang menopang kekuasaan Demak Bintara khawatir ajaran ini akan terus berkembang sehingga menyebarkan kesesatan di kalangan umat. Para wali pun merencanakan satu tindakan bagi Sesi Tejenar, yaitu harus segera menghadap Raja Demak Bintara. Namun, pengiriman utusan Syekh Dumpo dan Pangeran Bayat ternyata tak cukup untuk dapat membuat Sesi Tejenar memenuhi panggilan Sri Narendra Raja Demak Bintara untuk menghadap kerajaan. Hingga konon akhirnya para wali Songo pun yang akhirnya datang ke desa Krendah Sawah di mana perguruan Sesi Tejenar berada. Sesi Tejenar dijatuhi hukuman mati